lan tayamum badalan menjadi ganti minhuma saking wudu lan adus. Sekarang ibu-ibu itu bayangannya hadas. Ibu-ibu punya hadas. Hadas ada berapa? 2 ya. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu disucikan dengan wudu. Ya mohon maaf. Kalau hadas kecil itu dengan wudu, kalau hadas besar itu dengan mandi. Nah, ibu-ibu dong gak ada hadas kecil berarti bersucinya dengan wudu. Tapi ketika kita punya hadas besar, maka kita bersuci dengan mandi atau lewat buat tayamum. Nah, tayamum itu menjadi ganti baik wudu maupun mandi. Nah, tapi kan nanti ada ya, nanti ada babnya tersendiri sebab-sebabnya tayamum apa yang bisa memperbolehkan kita tayamum. Jangan cuma kaki sentok aja lagi musim atas yang tayamum itu ya. Nanti ada sebab-sebabnya kita bisa melaksanakan tayamum yang itu bisa menjadi ganti wudu maupun mandi. Itu dari hadas. Suci dari hadas itu seperti itu. Nah, kemudian at-taharatu utawi sesuci minal khabasi saking khabas, iya utawi at-taharatu minal khabasi itu al-istinja'u istinja wa izalatun najasati lan ilangi najis anil badani saking badan wa thawbi lan dodot wal makani lan panggonan. Sekarang tadi ada 2. Taharah itu ada 2. Yang pertama taharah dari hadas, yang kedua taharah dari khabas. Ya, dari najis. Apa itu? Nah, kalau tadi yang dari hadas itu bisa wudu, bisa mandi, bisa tayamum. Sekarang kalau bersucinya dari najis itu yang pertama bisa dilaksanakan dengan al-istinja. Bahasa Jawa ini cewek. Ibu-ibu dong misalnya pipis ya mestinya harus istinja. Ini kan ngaten habis BAB ya, berarti dengan istinja. Tuh. Kemudian apa lagi? Wa izalatun najasati bisa juga dengan menghilangkan najis. Ibu-ibu habis wudu, mau ke masjid, mau ke musola, tiba-tiba nggak sengaja kakinya itu ngencor tembelek. Nah, ini kan terkena najis. Berarti maka itu bisa disucikan dengan menghilangkan najisnya. Okay. Wudunya gimana Ustazah? Ya wudunya nggak batal karena mencop najis itu tidak termasuk batalnya wudu, tinggal dihilangkan najisnya, wudunya tetap sah. Dan kemudian apa? Ya, menghilangkan najis itu dari apa saja? Anil badani, di badannya barangkali tadi pipis kecipratan atau mungkin lagi gendong putune kok kepipisan, ya dihilangkan najisnya. Kemudian misalnya juga tidak badannya enggak, tapi pakaiannya, ya. Termasuk ibu-ibu nih gendong putune kok gumon, nah itu termasuk najis ya. Nah ini juga tidak boleh digunakan untuk sholat pakaian kita yang terkena seperti itu. Atau mungkin sebagai seorang wanita itu biasanya celana dalam kita mungkin kena keputihan, yang itu najis ya. Maka celana dalam kita nggak bisa dipakai untuk sholat karena sudah terkena najis. Makanya orang perempuan harus hati-hati, jangan cuma ngerti penting wudu tapi ternyata pakaian kita terkena najis, berarti sholat kita tidak sah. Karena apa? Dari hadasnya suci semuanya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar suci, tapi dari najisnya kita belum suci, maka menjadikan sholat kita tidak sah. Nah, ya. Kemudian apa lagi? Di samping badan pakaian yang kita kenakan untuk sholat juga wal makan, dan juga tempat yang kita gunakan untuk sholat juga harus suci. Paham? Insya Allah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah apapun, pastikan bahwa ibadah kita itu sah. Ibu-ibu sholat, pastikan sholat kita sah. Ibu-ibu puasa, pastikan puasa kita sah. Melaksanakan haji, pastikan haji kita sah. Secara syariat itu memenuhi syarat dan rukunnya semuanya insya Allah berarti sah. Nanti ibu ya, masalah ibu ganjaran ini terus pasrahna kalau insya Allah betul usah dietang. Nanti ya, sing penting sah ya. Berusaha secara fikih itu memenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah berarti sudah sah. Kita nggak mang-mang lagi. Nah, makanya kewajiban kita untuk ngaji itu biar kita tahu bagaimana sih fikihnya orang perempuan itu lebih pelik dibandingkan orang laki-laki. Ya, jajal takon wong lanang mesti keputihan. Jadi orang ngerti keputihan itu nopo ya, orang ngerti. Ya. Nah, kalau kita kan seperti itu. Ya. Kita haid misalnya.
Haid itu aja kan masya Allah dari pertama keluar itu darah banyak, kemudian semakin kesini semakin sedikit warnanya yang pertama merah kehitam-hitaman, lama-lama menjadi ya semakin coklat. Kapan batas itu suci itu kapan? Nah, jika warnanya sudah sama dengan ketika kita keputihan berarti kita udah suci, itu kan seperti itu. Ya belum lagi fikih wanita itu ada yang namanya orang haid minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah jangan dikira itu setiap keluar darah berarti itu haid, setiap keluar darah itu haid, bukan seperti itu. Ada batasnya. Bagaimana haid di antara suci di antara haid dua haid itu minimal berapa? Itu ada. Itu yang namanya fikih wanita itu seperti itu. Makanya kita harus ngaji biar kita itu pastikan ibadah kita sah menurut syariat. Sampai di sini pertanyaan.